Madura belum punya modal dasar untuk memperbaiki, mensejahterakan masyarakat Madura, apa lewat provinsi, apa lewat apapun. Kalau modal dasar ini tidak dimiliki, saya kira sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Elena Haris di acara Sandasan. Pemirsa, hari ini saya mengundang dan juga beliau meminta saya untuk memfasilitasi terkait urusan tanggapan dari Bupati Sumeneb, Kang Fauzi, menanggapi usulan Ketua DPD RI Bang Lanyala terkait dengan urusan proses memperjuangkan Madura Provinsi. Assalamualaikum, Doro. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya sempat baca juga itu, Doro, sedikit ya. Itu sebetulnya kalau bicara masalah perjuangan Madura Provinsi itu sudah berpuluh-puluh tahun. Ya. Berpuluh tahun. Ujuk-ujuk muncul kemarin tanggapan dari salah satu bupati di Madura, Bupati Sumeneb khususnya, justru mengatakan bahwa Madura masih belum waktunya, belum saatnya. Apa kira-kira yang menjadi kegelisahan tokoh Madura terkait dengan urusan statement dan juga komentar dari Pak Bupati Sumeneb? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dengan adanya suatu komentar yang mengejutkan, khususnya bagi para tokoh-tokoh yang sudah lama memperjuangkan bagaimana mewujudkan Madura Provinsi, itu ternyata sedikit ada rasa kecewa dengan komentar atau respon dari seorang Bupati Sumeneb, Kang Fauzi. Ini sebagian dari tokoh itu memang menelpon saya. Gimana sebagai tokoh Anda? Ini seorang tokoh bupati, salah satu bupati di Madura ini, Sumeneb ini, kok ternyata mengatakan untuk Madura Provinsi ini belum saatnya. Nah, ini akhirnya saya menghubungi Bang Aliman. Ini sebetulnya saya kalau bisa mau bersuara untuk merespon tentang tanggapan dari Bupati Sumeneb, Kang Fauzi ini. Sekarang artinya ini menjadi mustakmal ya, menjadi mustakmal semangat himmah perjuangan dari para tokoh Madura untuk bagaimana Madura segera menjadi provinsi. Dengan ada komentar dan statement dari Bupati Sumeneb ini menjadi mustakmal ya perjuangannya. Betul. Bukan hanya mustakmal, ini serius sekali. Menjadi persoalan serius ya? Ya. Ya. Serius, menurut saya serius. Karena sebagian tokoh itu memang menelpon ke saya. Anda sebagai tokoh baca enggak? Gitu. Akhirnya saya baca, oh iya. Akhirnya sekarang ini saya... apa kira-kira yang menjadi poin-poin keberatan dari para tokoh penggagas Madura Provinsi yang yang dijelaskan kepada Pak Bindoro? Ya begitu, Bang. Saya ini kan mengikuti bagaimana para tokoh itu sudah gigih lama sekali memperjuangkan bagaimana Madura ini bisa menjadi provinsi. Itu dalam rangka menurut saya itu niatnya itu niat baik. Bagaimana Madura ini bisa berkembang dan lebih cepat perkembangannya, tidak jalan di tempat. Memikirkan bagaimana wilayah Madura ini tidak ketinggalan dengan wilayah yang lain. Mungkin niatnya seperti itu. Artinya kesiapan sampai hari ini DPM juga termasuk panitia ya, Persatuan Madura Provinsi sudah dibentuk. Ya, sudah. Ujuk-ujuk di tengah jalan, bukan di tengah jalan ya. Ujuk-ujuk hari ini justru ada komentar dari orang yang punya kewenangan di Madura justru memustakmalkan keinginan dan juga semangat itu. Nah, yang saya baca itu sebetulnya
Madura sekarang yang dibutuhkan itu bukan Madura provinsi, tapi bagaimana infrastruktur di Madura itu betul-betul dibenahi. Ya, itu alasannya Pak Bupati itu. Alasannya Pak Bupati seperti itu. Jadi tidak sampai ke provinsi itu loh. Bagaimana infrastruktur jalan di Madura ini bisa bagus, itu mungkin merupakan suatu solusi lah, salah satu. Nah, itu yang dia maksud oleh Pak Bupati untuk dijadikan prioritas. Jangan kita tuh sibuk justru bagaimana Madura menjadi provinsi, justru mengabaikan infrastruktur, dan sebetulnya itu sekarang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat Madura. Gitu Pak Bintoro, kayaknya alasannya Pak Bupati Sumeneb menanggapi usulan Madura provinsi. Betul, menurut saya itu betul, tapi saya menyayangkan. Jadi tokoh-tokoh yang sudah lama memperjuangkan itu, saya yakin itu punya landasan naskah akademik, kajian akademik melalui perguruan tinggi di Madura ini, khususnya perguruan tinggi negeri, yaitu Unijoyo, UTM. Itu saya dengar kalau UTM itu sudah punya kajian tentang masalah kelayakan untuk menjadi provinsi. Pak Bintoro, saya sebetulnya bagian dari saya sendiri ya, bagian dari perencanaan dan bahkan juga bagian dari pembahas, salah satu pembahas dari urusan itu, termasuk di tim kecil di Unijoyo waktu Pak Sarip, waktu sebelum Pak Dr. Sapi menjadi rektor gitu Pak Sarip, dan juga sering ketemu bersama dengan Bazaini, ketua DPM, dengan yang lain-lain, termasuk juga langkah proses melakukan municipal review ya. Dulu itu juga saya menjadi bagian kecil ikut membahas terkait persoalan masalah itu, tapi itu semua kan gagal. Tapi semua gagal. Sempat ada tahun kemarin saya juga bicara dengan Bazaini, saya bicara dengan Dr. Safi dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau para tokoh dan para pejuang dan bahkan stakeholder Madura itu betul-betul serius dan bersemangat untuk bagaimana Madura itu menjadi provinsi gitu ya, dengan harapan ada percepatan pembangunan, ada percepatan perhatian dari negara dalam konteks ini, itu tidak melakukan langkah simetris tapi asimetris. Simetris itu pakai rezim tentang masalah undang-undang sekarang tentang syarat jadi persyaratan untuk menjadi ke provinsi itu kan 5, di Madura kan kurang. Nah, itu pakai langkah simetris. Ada tawaran menarik waktu itu 2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu dari Pak Sapi memakai jalur asimetris. Saya itu juga sempat konfirmasi ke Bazaini waktu itu. Asimetris itu adalah konteks tidak memakai rezim undang-undang undang-undang tentang masalah pemekaran itu yang mensyaratkan tidak mungkin secepatnya karena tidak ada pemekaran belum dimulai dan lain sebagainya. Asimetris ini hanya membuat sebuah kajian kapasitas daerah, lalu itu bagaimana mengangkakan potensi-potensi Madura dan yang lain-lain. Baru itu diusulkan ke presiden dan dewan. Ini asimetris menjadi daerah khusus atau daerah istimewa. Sampai detik ini saya belum dengar itu sampai di mana jalannya. Jangan-jangan nggak serius. Ya, itu saya kira masuk akal. Alasan Kang Aliman itu masuk akal. Asimetris ini tentunya itu pusat akan melihat. Betul-betul serius enggak, kompak enggak. Jangan-jangan dilihat oleh pusat, Madura ini belum kompak, sehingga asimetris itu tidak mungkin. Nah, maka dari itu kalau menurut saya, kalau ada salah satu tokoh, apalagi bupati kurang sepaham dengan ini, ya ada naskah akademik dan tak perlu dicuatkan. Gini lah maksud saya, nggak perlu dicuatkan. Maksud saya apa? Supaya ya kasihan lah orang yang sudah pontang-panting sudah pontang-panting sedemikian lamanya untuk memperjuangkan Madura provinsi, ternyata mencuat di permukaan. Lah ini makin diketahui oleh pusat nanti. Nah, ini kan sebetulnya kalau bicara secara linear dan bicara secara logika sederhana, Pak Doro, ini kan juga ada kelemahan di panitia. Kenapa kok sampai bupati loh, bukan orang biasa, bukan aliman. Kalau aliman kan tidak ada pengaruh, tidak punya jangkar kekuatan ke yang lain-lain. Ini bupati yang ngomong begitu. Artinya pusat dalam konteks ini memperhatikan bahwa Madura memang belum kompak.
Madura belum kompak. Ini kesalahan siapa? Kesalahan tokoh yang selama ini sudah berjuang berpuluh-puluh tahun, atau ini gara-gara mengertian atau kurang menghargainya Bupati Sumeneb terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh tokoh. Menurut Pak Buntoro gimana? Betul, ini kok kayaknya Bang Aliman sudah bisa cerdas sekali mengambil kesimpulan. Enggak, ini saya tanya ke Pak Buntoro ini. Ini saya pun juga apa ya, logis sekali. Bang Aliman mengatakan begini logis sekali. Karena apa? Menurut saya itu kemarin pada waktu Zoom membicarakan para tokoh-tokoh itu tentang masalah kemaduraan ya Madura ini, saya mengatakan kok ternyata menurut saya kesimpulannya ini Madura belum punya modal dasar untuk memperbaiki, mensejahterakan masyarakat Madura, apa lewat provinsi, apa lewat apapun. Kalau modal dasar ini tidak dimiliki, saya kira sulit. Ya pertama tadi itu, ujungnya kan tidak kompak. Karena apa? Menurut saya adalah dasar utama itu adalah mental dan juga mindset. Dua ini. Mental dan mindset. Mental dan mindset. Kalau dua ini bisa dimiliki modal dasar tokoh Madura ini, insya Allah ada komitmen yang utuh, yang kuat, dan juga muncullah konsisten, muncullah integritas dari tokoh-tokoh Madura. Kalau melihat dari pengamatan Bintoro Tagliman, kenapa, apa asbabul wurudnya, apa asbabun nuzulnya Bupati Sumeneb kok justru melontarkan sebuah statement semacam itu? Apa karena apa ini salah satu bentuk ketidakmenghargainya perjuangan para tokoh yang berpuluh-puluh tahun memperjuangkan ini, atau memang Bupati Sumeneb justru tidak melihat keseriusan para tokoh itu selama ini hanya selesai dari forum ke forum, dari ini dan ini, bahkan usulan asimetris itu pun juga belum pernah dengar hari ini. Apa ketidakseriusan atau tidak menghargai atau memang tidak paham? Ya. Tiga ini. Bisa ketiga-tiganya. Okay. Ini sudah kajiannya sudah cukup komprehensif itu. Bisa ketiga-tiganya. Karena apa bisa jadi itu? Karena menunggu lama tidak bergerak, ya mungkin dia menjadi frustasi, bisa jadi. Karena apa? Mestinya itu simetris itu kan tidak sulit. Katanya Pamekasan mau Pamekaran. Katanya kalau simetris kan pakai itu Pak Bintoro, pakai Pamekaran. Kalau asimetris bukan. Lah iya, maksud saya itu lebih sederhana langkahnya. Iya, maksudnya itu dulu itu kan sudah ada wacana-wacana simetris lewat Pamekasan, termasuk Bangkalan pun juga mencuat wacana Pamekaran itu. Lu kalau itu selesai kan persyaratannya selesai. Nah, nanti ditambah dengan asimetris. Nah, itu unsur politik bisa masuk. Kalau kedua-duanya kan lebih bagus. Lah kemungkinan saja Bupati Sumeneb itu sana husnudzon saya, husnudzon. Kalau Anda kan Bang Aliman ada sudonnya kan. Kalau saya husnudzon. Husnudzon saya itu bisa jadi dia itu sebuah frustasi, menunggu-nunggu, katanya kok loting temu jeruntrungnya seperti apa, akhirnya dia mengatakan kesimpulannya Madura belum saatnya. Awalnya mencuat ada pemekaran Bangkalan, pemekaran Pamekasan, ujung-ujung hari ini bagaimana sampai di mana prosesnya belum tentu. Ada juga alasan, ada juga langkah yang dikeluarkan oleh akademisi dalam konteks ini jalan asimetris, itu pun juga tidak ada juntrungannya. Jangan-jangan dari itu semua Bupati Sumeneb justru menyimpulkan tidak dalam konteks tidak menghargai semangat besar dan perjuangan oleh para tokoh pejuang untuk Madura provinsi, tapi dari semua perjalanan ini justru belum saatnya gitu ya. Ya, jadi kalau menurut ini husnudzonnya ya. Betul sudah, tapi menurut saya sayangkan itu mestinya tidak usah mencuat ke publik. Hanya itu ya, hanya itu saja. Titik tekannya ya. Itu titik tekannya di situ. Jadi para tokoh
jangan sampailah istilahnya kelihatan orang luar dan orang banyak bahwa ternyata tokoh Madura ini tidak solid. Itu ya. Itu pesan saya kepada Bupati Sumeneb. Mohon maaf Pak Bupati. Oke, mudah-mudahan apa yang disampaikan Bintoro ini juga menjadi bagian dari sebuah pesan hikmah bagi para tokoh yang sudah kadung sudah lama melakukan perjuangan bagaimana provinsi itu, jangan muring-muring ya. Dan ketika melihat ini, karena memang kalau muhasabah memang kita muter. Betul. Ya, menurut saya kesimpulan saya sekarang ditata lagi komunikasinya. Ini mungkin faktor komunikasi saja yang perlu kita tata. Oke, terima kasih banyak Pak Bintoro. Ya. Pemirsa, bicara masalah Madura Provinsi, bicara masalah proses para tokoh, bagaimana menjahit dan juga merajut hubungan antara kabupaten kota dan tokoh-tokoh antar kabupaten selama ini sudah capek sebetulnya. Saya sejak mahasiswa Madura Provinsi ini sudah ikut saya untuk bicara. Bahkan kemarin dalam konteks bagaimana UTM mengawali dan juga menjadi garda terdepan untuk melakukan judicial review dan dengan menyusun sebuah langkah menyusun naskah akademik terkait dengan bagaimana penting dan mendesaknya Madura menjadi provinsi. Saya juga ikut meskipun tidak secara utuh, tapi sampai detik ini itu semua khususnya setengah tahun terakhir seolah-olah hilang oleh isu-isu yang lebih seksi di Indonesia. Gitu Pak Doro ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.